Halo, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di event Tarawih Teknologi in Ramadan with Hektivate. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir nih di event sore hari ini. Lagi puasa juga nih, mungkin ada yang lagi di jalan, atau ada yang habis pulang sekolah, atau ada yang malah masih kerja nih. Boleh nih, coba aku mau tahu teman-teman di sini lagi pada ngapain sekarang sambil belajar di event Tarawih ini. Boleh ditulis di kolom chat, aku akan bacain satu-satu. Skripsi, Kak. Wah, lagi skripsian. Semangat, Kak Syaifuddin. Semoga skripsinya selesai sambil belajar ya untuk nambah skill nih. Nanti abis lulus mungkin mau join di Hacktibet, boleh banget. Masih kerja, wah Kak Niko, terima kasih. Walaupun masih kerja, tetap ini ya, tetap join gitu ya. Wah, yang yang sambil kerja banyak nih. Baru pulang kuliah. Oke, terima kasih Kak Bagus tetap ikut di event ini. Wah, Kak Riani, nggak apa-apa Kak. Mungkin setelah ikut event ini tertarik untuk join di bootcampnya Hactivate, nanti belajar jadi nambah skill baru nih. Terus nanti mungkin bisa nih dibantuin uh, karir service dari Hactivate kalau kakak menjadi alumni Hactivate. Lagi sambil nugas, Kak. Oke, semoga yang lagi nugas, yang lagi kerja, yang lagi kuliah, tetap ikut acara hari ini. Semoga dilancarkan semuanya ya, dan teman-teman yang lainnya juga ya, semoga dilancarkanlah segala-segalanya ya. Terima kasih sudah mau join di event hari ini. Nah, ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan aku Feni yang akan menjadi MC untuk acara hari ini. Sebelum kita masuk ke acaranya, aku mau ada pantun dulu nih. Teman-teman boleh ya bantu di kolom chat bilang cakep gitu ya. Oke, boleh dong tes dulu nih, cakep gitu. Oke, makasih Kak Gipri. Beli gorengan di pasar titik. Belinya sama si Mamat. Hai kamu yang ganteng dan cantik, semoga hari ini penuh semangat. Oh, makasih. Makasih teman-teman semua, cakep-cakepnya. Oke, tadi aku udah tanya teman-teman kegiatannya apa gitu ya hari ini. Nah, sekarang aku mau tanya nih, teman-teman nih udah tahu acara Hactivate hari ini tuh dari mana sih? Apakah dari Instagramnya Hactivate, atau Instagram Kak Azari, atau Twitter Kak Azari, atau dari IG-nya Kak Fahmi, dari Twitter Kak Fahmi? Boleh nih. Aku mau tahu nih, teman-teman tahu dari mana? Atau dari ads mungkin? Cowok semua ini pesertanya. Ada kakak, ada yang cewek. Dari mantan, waduh. Dari mantan. Wah, dari IG Hektif. IG Hektif ke Kak mungkin ya maksudnya. IG Hektif. Oke, rata-rata dari IG Hektivate ya. Berarti ini rata-rata semua adalah followersnya Hektivate. Oke deh. Terima kasih teman-teman ya. Semoga acara hari ini bisa membantu teman-teman mendapat skill baru, pelajaran baru, dan hal-hal baru lainnya gitu ya. Atau mau jadi dapat teman baru juga, boleh nih saling tukeran kontak nanti ya setelah acara hari ini. Nah, tadi aku udah kenalan. Aku mau kasih tahu bahwa di Hactivate saat ini kita lagi ada beasiswa Ramadan Skill Boost yang dan juga beasiswa Night Bootcamp yang mungkin nanti akan dijelaskan lebih detailnya bersama Kak Yara dari tim admissionnya Hactivate. Nah, aku sekarang mau kasih info challenge yang berhadiah untuk teman-teman semua. Caranya gampang banget. Teman-teman cukup follow Instagram Hactivate buat story mengenai acara hari ini nih. Terserah mau berupa video ataupun foto, tag atau mention Hactivate, Hactivate ID ya, yang ada gambar rubah yang warna orange. Nah, nanti pemenangnya akan diumumin di Instagram story-nya Hactivate. Tidak hanya itu, aku juga mau ngumumin kalau hari ini aku akan memberikan hadiah juga buat peserta teraktif. Jadi kalau teman-teman hari ini aktif, dari awal acara sampai akhir acara akan ada 5 pemenang untuk teman-teman yang akan mendapatkan hadiah Udemy, course Udemy by Hactivate, yang nanti akan dikirimkan ke email teman-teman. Nah, jadi jangan sampai nggak ikut nih tadi 2 challenge tadi ya.
IG Hactivate. Iya, Kak, di IG Hactivate ya. Nah, tadi aku udah sempat mention mengenai beasiswa dan juga, Ramadan Skill Boost ya. Aku sekarang mau perkenalkan tim admission Hactivate yang akan memberikan info-info mengenai pembayaran bootcamp di Hactivate dan beasiswa kepada teman-teman. Di sini ada Kak Yara nih. Halo Kak Yara. Halo, sore semuanya. Oke. Nah, boleh nih Kak Yara untuk dilanjutkan pemberian info-info mengenai Hactivate. Kepada Kak Yara, aku persilahkan. Oke, selamat sore semuanya. Ini kenalin ya, aku Yara. Aku yang akan nemenin teman-teman gitu ya, sampai nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan terkait programnya di Hactivate, kemudian fasilitas apa saja di Hactivate gitu. Nah, teman-teman boleh nih drop pertanyaan gitu di kolom chat, atau misalkan kalau teman-teman mau open mic juga boleh. Nah, sebelum kita mulai, kita akan ada Mentimeter dulu. Boleh dibantu share oleh Kak Feni. Oke, sambil nunggu Kak Feni, mungkin oh udah ada yang mau nanya-nanya nih ya. Bentar. Kak, apakah aktif punya program cicilan? Oke. Nanti kita bahas ya apa saja gitu ya yang menjadi opsi pembayaran. Ada cicilan, ISE atau dibayar setelah lulus, kemudian study no pay letter, bahkan sampai ke beasiswa. Oke. Ini sekarang teman-teman boleh join di menti.com, boleh diklik atau teman-teman bisa scan barcode yang di sebelah pojok kiri bawah. Nah, kalau misalkan sudah, teman-teman bisa masukin kode di 88093874. Oke, sudah ada yang join kah? Oke, kalau sudah boleh klik tanda begini-begini nih. Nah, ulangi Kak. Oke, teman-teman bisa join di menti.com atau scan barcode yang di sebelah kiri, kemudian masukin di 88093874. Oke, sudah pada join. Yuk, ditunggu ya sampai yang ngasih jempol itu kayak 40 kali ya. Yuk, join. Oke, banyak banget ya yang join di sesi kali ini 94. Oke, bagaimana perasaan kamu hari ini? Silahkan ditulis teman-teman. Happy kah? Nggak sabar mau belajar codingan atau belajar data gitu ya hari ini bersama instruktur yang handal, atau misalkan capek kak karena puasa. Lagi semangat lah berkah. Oke, kodenya dong. Oke, boleh dibantu kodenya? Kode Mentimeternya 8809. Bentar ya. 88093874. Oke. Nah, ada di kolom chat ya untuk kodenya. Jadi bisa langsung ikut aja. Oh, happy kali. Oke, senang punya kesempatan baru walaupun lemes sedikit. Tenang aja. Nanti lemesnya banyak loh kalau sudah lihat kopi. Bersemangat cari peluang. Mantap. Oke. Wah, udah banyak banget yang join di Menti kali ini. Next. Pertanyaannya apa nih? Apa yang kamu tahu tentang Hactivate? Tadi kan ada yang nulis aktif. Nah, sebenarnya kita kenalnya adalah Hactive 8. Yuk, boleh teman-teman tulis apapun yang teman-teman tahu mengenai Hactivate. Wow, ada yang nulis rubah.
teknologi, bootcamp, coding, tulis. Data dan IT, kursus data science. Ini kayaknya udah ada yang minat ke data science kali ya, atau udah ada yang pusing sama data science kali ya. 2 digit. Oh, gajinya 2 digit. Oke, Hacktivate kampus inovasi, program bootcamp. Oke, yuk. Jadi tulis. Oke, boleh di next nih. Udah banyak juga yang join. Pertanyaan selanjutnya nih, program apa yang teman-teman inginkan atau teman-teman ambil jika punya kesempatan mengikuti Hacktivate? Wow, pertama masih dipegang data science ya. Yuk, kita banyak loh program, ada full stack JavaScript, data science, back end Golang, front end React, digital marketing, data analytics gitu. Jadi siapa? Banyak banget yang data science 10, full stack 6. Oke, lanjut. Kita voting ala-ala ya. Ah, banyak banget nih yang ambil data science 12, data analytics 7. Banyak banget yang suka di bidang data ya. Oke, selanjutnya. Oke, apa yang menjadi pertimbangan teman-teman jika teman-teman pengen ikut bootcamp? Oke, langsung nomor satu adalah jaminan karir setelah lulus bootcamp. Oke, nanti kita akan bahas sedikit ya gimana caranya teman-teman karir di Hacktivate itu membantu lulusan-lulusan Hacktivate sehingga lulusan-lulusan Hacktivate itu dapat kerja. Yang kedua adalah biaya. Oke, kemudian bingung untuk milih program. Nah, ini sih. Oke lah ya, kita bisa explore lagi. Wah, masih biaya ya yang pegang ranking nomor satu untuk menjadi pertimbangan teman-teman ketika teman-teman mau teksnya. Oke, tulis pertanyaan kamu. Ketika teman-teman ingin mau bertanya gitu ya, nggak bisa open mic, terus teman-teman pengen bertanya di sini, boleh. Ini nanti bisa aku bantu untuk jawab. Oke, ya. Selanjutnya kita akan mulai. Thank you teman-teman sudah seru-seruan bersama Mentimeter. Sekarang kita kenalan dulu. Sebelum kita kenalan sama programnya, ada data science dan JavaScript bersama gestar-gestar yang ada. Kita kenalan dulu nih bersama Hacktivate. Gitu. Sebentar ya. Oke, mulai di next nih. Halo semuanya, salam kenal dari Hacktivate. Gitu ya, aku mewakili Hacktivate mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang lagi puasa. Semoga kuat, kita kenalan. Nah, kalau ada yang belum tahu nih, Hacktivate itu adalah salah satu coding bootcamp yang udah lama banget dari 2016. Journey-nya apa aja? Boleh di next nih, apa saja journey Hacktivate sampai Hacktivate ada di titik sekarang. Oke. Nah, jadi Hacktivate dari 2016 sampai sekarang sudah punya lebih dari 5.300 student dengan alumni 2.700 plus plus dan sudah membantu pencarian kerja atau placement-nya di 2.654. Untuk gaji rata-rata studentnya itu kurang lebih di 8,5 juta, tapi tidak menutup kemungkinan lulusan-lulusan FTP itu punya gaji 2 digit gitu ya, tergantung dari kemampuan dan pengalaman teman-teman sebelumnya. Kemudian kita juga punya program yang lain selain bootcamp. Kita punya ada namanya professional development, banyak banget program di Hacktivate dan jangan lupa untuk bantuan pencarian kerja kita punya lebih dari 955 mitra perekrutan gitu. Boleh di next.
Untuk program di Hactivat itu ada 2 tipe, teman-teman. Tadi kan teman-teman sudah sedikit voting ya di awal, tertariknya apa, ada JavaScript, Data Science, kemudian Data Analytics, Digital Marketing, Front End React, sama Back End Golang. Jadi di Hactivat itu ada 2 tipe, ada yang full time bootcamp, sama ada yang night bootcamp. Untuk yang full time bootcamp, kita belajarnya Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 6 sore. Jadi cukup panjang ya. Tersedia di 2 program, ada Data Science sama Full Stack JavaScript. Nah, kalau teman-teman masih ada kegiatan, misalkan paginya kerja atau paginya kuliah, ada usaha gitu, teman-teman bisa ambil opsi atau alternatif di Night Bootcamp. Night Bootcamp itu cukup beragam. Kita ada Comprehensive Data Analytics, kemudian Front End React, Back End Golang, sama Digital Marketing. Nah, ini untuk kurikulum full stack JavaScript, jadi mungkin sedikit gambaran ya buat teman-teman. Kalau JavaScript di Hactivat itu ada 4 bulan, selama 4 bulan, atau kita punya 4 fase, mulai dari fase preparation, fase 1, fase 2, dan fase 3. Apa saja yang dipelajarin itu ada HTML, CSS, JavaScript, kemudian Node.js, React, kemudian Next.js, banyak banget gitu. Jadi teman-teman nanti bisa bikin web ya kalau belajar full stack JavaScript. Nah, kalau yang data analitik, ini pecahannya dari data science. Belajarnya banyak banget, fundamental programming, Python, kemudian big data, analisis. Nah, nanti kita belajar Excel dan spreadsheet juga. Oke, suaranya agak jauh Kak, sorry. Kalau sekarang masih aman ya? Nah, selain dari teknikal, kurikulum teknikal di Hactivat tuh ada kurikulum non teknikal. Salah satunya adalah karir support. Nah, karir support ini yang bantu teman-teman ketika setelah lulus gimana caranya buat dapat kerja. Jadi mulai dari create CV, bikin LinkedIn, latihan interview sampai karir coaching itu dibantu sama tim karirnya Hactivat. Bahkan ketika teman-teman setelah 3 bulan belum dapat kerja, teman-teman tuh akan ada namanya PIP atau Performance Improvement Plan, di mana teman-teman akan dipanggil kembali, dievaluasi kenapa teman-teman belum dapat kerja. Gitu. Kalau misalkan dari teknikalnya yang kurang, nanti yang in charge adalah tim akademik, tapi kalau dari non teknikal yang kurang, yang in charge adalah tim karir. Gitu. Jadi jangan khawatir terkait bantuan pencarian kerja seperti kekhawatiran teman-teman di Mentimeter tadi. Gitu. Next-nya, ini gambaran ya kalau setelah lulus teman-teman mau jadi apa, itu banyak banget, full stack developer, back-end developer, data analyst, business analyst, data science, tuh banyak banget. Kenapa? Karena di Hactivat itu punya namanya mitra hiring. Boleh dibantu next. Nah, jadi mitra hiring-nya Hactivat tuh banyak banget. Ada yang dari fintech, kemudian FMCG, kemudian bank, kemudian F&B sekarang bahkan. Jadi nggak perlu khawatir sih terkait bantuan pencarian kerja gitu. Nah, ini sedikit gambaran ya, kalau teman-teman kan tadi ada yang offline, ada yang online. Kalau offline itu kita ada di Pondok Indah sama di BSD. Kalau pengen tahu kampusnya Hactivat sebelum join, teman-teman boleh visit kampusnya Hactivat, itu boleh free. Terus kita akan ada terawih offline juga ya di next sesinya. Jadi tanggal 14. Jadi teman-teman yang domisilinya di Jabodetabek atau Bandung, atau misalkan kayak, oh lagi main di Jakarta nih, pengen ikut terawihnya Hactivat, teman-teman boleh banget daftar. Seru kan ini? Ini untuk yang di Jakarta ya. Tadi BSD. Next. Nah, yang di BSD. Aduh, yang di BSD bagus banget teman-teman untuk kampusnya. Teman-teman juga bisa visit di kampus BSD, itu di GOP 1 atau Grand Office Park 1. Nah, tadi juga ada kekhawatiran teman-teman terkait metode pembayaran. Kak, ada nggak sih cicilan di Hactivat gitu? Karena kalau bayar lunas belum ada uangnya. Di Hactivat itu ada banyak banget metode pembayaran. Yang pertama adalah upfront atau lunas di awal. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir terkait belajarnya gitu. Jadi belajarnya nggak perlu, oh gimana ya nanti bayarnya gitu.
Tapi kalau misalkan teman-teman, "Oh, aku mau cicil aja," atau, SNPL itu juga boleh. Nah, yang ketiga, metode pembayaran lain adalah ISA atau Income Share Agreement, di mana untuk ISA ini teman-teman bayarnya setelah lulus atau setelah teman-teman dapat kerja. Nah, untuk ISA memang filteringnya cukup banyak, jadi cuma bisa untuk D3 jurusan IT atau S1 semua jurusan. Kemudian next-nya boleh ada detail ISA. Nah, ini, ISA itu pembayarannya sistemnya bagi hasil, kemudian bebas bunga dan riba, dicicil hingga 22 bulan dengan grace period 6 bulan, kemudian menyesuaikan gaji yang diterima oleh kayak gitu. Oke, next-nya, nah ini kita punya special offer di Hactivate dan akan berakhir di bulan depan. Nyesel banget aku kasih info ya, nyesel banget karena harganya kita akan, beda. Kita punya namanya Ramadan Skill Boost, potongan hingga 10 juta untuk di full time bootcamp dan, potongan 4 juta untuk di night bootcamp, gitu. Nah, ini contohnya ya, kalau yang full stack JavaScript dari 45 juta, harganya jadi 35 juta. Kemudian kalau online dari 40 juta, itu jadi di 30 juta. Kalau comprehensive data analytic, karena hanya ada di online, itu dari 18 juta, hanya sisa di 14 juta saja. Itu sudah include sama career service. Nah, terakhir untuk, info dari aku, di Hactivate ada yang namanya beasiswa Night Bootcamp. Teman-teman bisa ikut ini, nanti ada pilihan tanggal tesnya, ada yang offline, ada yang online, bisa disesuaikan oleh teman-teman. Jadi kalau teman-teman domisilinya di Jogja, jangan pilih tesnya offline ya, jadi pilihnya yang online saja. Bisa kunjungi di myhactivate.com/hactivate beasiswa, atau ini aku izin share di sini ya. Oke, terus, next event itu adalah Tehrawih, itu ada yang offline juga buat teman-teman. Terus kalau misalkan yang jauh gimana ya ikut aja yang online. Jangan lupa juga join di sesi 1 jam belajar untuk teman-teman ikut, trial class-nya Hactivate, gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu, "Gimana Kak karirnya di Hactivate?" Atau, "Gimana Kak, eee, belajarnya di Hactivate?" Gitu, boleh. Oke, ada yang nanya nih, "Kak, bedanya kursus data science sama comprehensive data analytic tuh apa ya?" Oke, baik. Kalau data science itu nanti mencangkupnya lumayan banyak, ada data science, data engineer, kemudian data analytic juga gitu. Tapi kalau data analytic memang focusing-nya ke data analitiknya saja gitu. Nanti kalau teman-teman pengen tahu silabusnya, teman-teman boleh chat aku di sini atau kalau misalkan teman-teman mau download sendiri di webnya Hactivate juga boleh, tapi kan enak ya kalau chat aku ya. Selanjutnya, ada pertanyaan, "Kak, apakah ada program semacam ISA? Jadi nanti kalau keterima kerja baru biayanya dicicil per bulan." Oke, di Hactivate itu memang ada namanya ISA atau Income Share Agreement, di mana ISA itu dicicilnya ketika teman-teman lulus atau teman-teman dapat kerja. Kalau Night Bootcamp itu kita punya namanya HIP Night Bootcamp, di mana HIP Night Bootcamp itu teman-teman bayarnya seperti, teman-teman bayar UKT atau SPP, dicicilnya per bulan, kayak gitu. Ada lagi nggak pertanyaannya dari teman-teman? Bagaimana cara Hactivate menumbuhkan semangat eksplorasi teknologi baru bagi peserta bootcamp? Oke, di Hactivate itu secara kurikulum semuanya sudah disesuaikan sama kebutuhan industri yang pertama. Misalkan, kemudian yang kedua kayak kita, akan terus berbenah misalkan ada yang baru kayak AI gitu. Nah, di Hactivate tuh kurikulumnya juga nanti, ada AI-nya gitu. Jadi tetap, exploring apa yang terbaru di bidang teknologi, kayak gitu. Kalau misalkan dari teman-teman juga mau explore di luar, pembelajaran, itu bisa nantinya diskusi bersama, body-nya Hactivate gitu. Jadi sama instruktur di mentoring, kayak gitu juga boleh kok ngobrol-ngobrol dan diskusi.
Semangat ekspor. Apakah ada kelas offline-nya di Surabaya, Kak? Oke, untuk kelas offline di Surabaya saat ini belum ada. Jadi di Hactivate untuk offline ada 2, ada di Jakarta Pondok Indah sama di BSD Tangerang. Gitu. Mungkin kalau misalkan di kampus, sorry, di daerahnya belum ada Hactivate, bisa join di remote karena semua fasilitasnya itu sama ya, baik offline ataupun online, termasuk mentoring dan karir gitu, jadi tetap dapat. Selanjutnya, oh ini sudah ya. Ketentuan mahasiswa aktif yang mau ikut program Hactivate minimal semester berapa, Kak? Atau harus lulus dulu? Oke, untuk mahasiswa atau teman-teman yang sedang kuliah, teman-teman sedang skripsi, cari kerja, teman-teman yang sedang bekerja gitu ya, sebenarnya, eee, kita bisa sarankan untuk yang program night bootcamp karena malam. Kalau malam itu kita belajarnya Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 10 malam. Kalau teman-teman sedang kuliah, itu tidak kita sarankan ikut yang full time bootcamp karena belajar dari jam 9 sampai jam 6 sore. Jadi teman-teman keteteran gitu, pasti pusing duluan gitu ya. Jadi kalau mau ikut yang night bootcamp boleh, tapi kalau untuk ikut yang full time bootcamp teman-teman harus free dari kegiatan. Gitu. Ada kelas malam yang murah nggak Kak buat anak kosan? Ada. Teman-teman boleh ikut beasiswanya Hactivate itu, beasiswanya tuh ada yang sampai full cover 100%. Kan lumayan ya, tapi tetap itu ikut tes, kemudian nanti kita ranking. Kalau misalkan, parsialnya itu ada 2, ada yang parsial 30% sama parsial 50%. Kemudian kalau teman-teman nilainya bagus, teman-teman bisa beruntung dapat yang scholarship 100%, jadi di-cover 100% oleh Hactivate. Next-nya gimana cara belajar bahasa bahasa pemrograman. Oke, kalau ini nanti bisa ditanyakan ke instruktur ya, gimana caranya kita belajar. Jadi sampai akhir. Oke deh. Nah, kayaknya ini aku udah di stop-stop gitu ya sampai MC-nya. Jadi teman-teman nanti ikut di sini sampai akhir, karena nanti ada breakout room juga untuk diskusi sama aku lagi setelah sesinya JavaScript sama data science gitu. Atau misalkan teman-teman bisa chat aku di nomor itu ya untuk diskusi lebih lanjut. Oke, udah di stop-stop lagi ya. Oke, aku kembalikan lagi ya ke Kak Fendi karena mepet waktunya. Nanti bisa lanjut. Thank you semuanya. Semangat. Pasti tertarik dalam dunia coding-codingan, bisa di backend atau frontend. Nanti kita kenalan lebih dalam, terus nanti eh, hari ini kita akan bisa hands-on nulis kode kecil-kecilan gitu. Em, Nanti kita bakal coba. Ini tapi sebelum kita mulai, teman-teman udah pernah ngoding kah? Udah tahu misal mau nulis kode itu di mana? Atau ada yang belum tahu? Sedikit Kak. Karena ini kita mau coba ngoding, jadi teman-teman jangan cuma nonton saya ngomong aja, lihat saya ngoding aja, tapi kalau bisa juga nulis kodenya. Oke? Kalau emang sudah dan punya code editor, oh ada yang juga belum. Oke. Jadi nanti sebelum sesi live codingnya nanti akan dijelasin gimana cara eh, aplikasi apa yang kita pakai buat nulis kodenya. Oke, saya share screen dulu. Next. Oke, apa eh, screen saya udah kelihatan? Mulai confirm. Oh ya udah. Oke. Eh, boleh. Jadi ini yang kelihatan kanvanya ya, teman-teman ya. Sorry, slide deck-nya ya. Soalnya nggak ada yang bersuara dong.
Oke. Nah, jadi hari ini kita bakal belajar mengenai AI dalam web development. Jadi AI ini udah kemana-mana gitu, menyentuh banyak aspek dalam kehidupan kita. Nah, sebelum lebih jauh, perkenalkan nama saya Azari. Saya sebagai software engineer bekerja sebagai software engineer remote untuk company di Hong Kong. Jadi um, sudah dari semenjak COVID sampai sekarang tuh kerja remote. Dan saya juga dulu ambil course di Hacktivate. Dulu itu di tahun akhir 2017 sampai awal 2018. Waktu itu juga uh, cepat dapat kerjanya. Jadi bahkan sebelum lulus dari Hacktivate udah dapat offernya. Nah, jadi total karir saya sebenarnya career switch, pindah karir dari dulunya kerja di puskesmas, di laboratorium, terus pindah jadi di teknologi. Nah, jadi belajar coding juga salah satu yang keputusan yang saya buat, salah satu keputusan besar yang saya buat sampai akhirnya bisa sekarang kerja di company di luar negeri gitu. Um, ya, itu sedikit mengenai saya. Oke, kita mulai. Nah, jadi di perkembangan AI yang sekarang ini, sebenarnya dulunya itu kalau teman-teman ingat, uh, dulu itu kita punya misal Siri yang di Apple itu, yang asisten Siri, terus dulu juga kalau kita foto terus kita minta AI bikin rubah wajah kita, tambahin filter gitu. Tapi bukan filter yang biasa ya. Yang biasanya ada ada bantuan AI untuk merubah. Oh, ingat gak ada yang waktu itu filter yang bikin muka jadi dari muda jadi tua gitu. Nah, itu salah satu perkembangan AI dulunya. Nah, sekarang lompat di Bakso jangan, ini jangan. Sebelah ada yang boleh unmute. kalau 6 bulan lagi atau 5 bulan lagi kalau kamu itu nggak apa-apa samping ya. Tapi kan ini kan kamu cuma waktunya kan cuma 9 kan badannya. Oke. Nah, si AI ini eh 2 tahun lalu lah atau 3 tahun lalu pas ChatGPT muncul itu merubah banyak hal. Bahkan di pekerjaan saya juga berdampak gitu. Yang dulunya em, kita kita mikirnya oh kita bakal kerja mungkin ada kemungkinan diganti robot. Tapi yang sekarang dengan AI yang sekarang bahkan banyak sekali job yang bisa di replace gitu. Karena dengan kemajuan AI. Tapi sebenarnya eh, nggak bisa dilihat ini sebagai ancaman, tapi ini bisa dilihat sebagai opportunity untuk menambah produktivitas kita dalam bekerja. Karena saya sendiri pakai AI buat ngoding juga gitu. Jadi di pekerjaan sehari-hari ya minta AI bikin ini, bikin itu, bantu bantu bug fixing atau ngejelasin sesuatu yang susah. Nah, jadi eh, kita pakai AI sebagai leverage gitu, keuntungan buat buat kita bekerja. Oh, bukan cuma bekerja, belajar juga. Saya juga kuliah pakai AI juga buat bantu nulis, bantu jelasin konsepnya gitu. Oke. Terus nah, di dalam AI ada dua yang common, yang umum, yaitu generative AI dan large language model. Generative AI ini, kalau kalau tadi saya bilang, kalau AI itu dulunya kita pakai buat, misal kita kasih input foto, terus nanti dia edit edit foto kita gitu. Nah, kalau sekarang AI yang sekarang, dia bisa bikin konten dari sebelumnya yang nggak ada gitu. Jadi kita cuma kasih prompt, lalu dia bikin kontennya. Jadi itu generative AI. Kontennya bisa gambar, tulisan, musik, dan macam-macam gitu. Ya, yang sekarang. Nah, kalau large language model, ini itu model kecerdasan buatan yang yang dia dilatih dengan sebanyak
dengan banyak sekali data. Datanya bisa teks, bisa gambar. Dari situ dia belajar, terus dia dapat patternnya. Dan dengan bahasa yang dia tahu ini, dia bisa nge-generate konten gitu. Jadi kalau salah satu contoh LLM, sorry, large language model itu adalah ChatGPT. Nah, ChatGPT ini dia di-train atau dilatih pakai pokoknya berjuta-juta data, lalu dia bisa generate kontennya, bisa generate, bisa paraphrase, bisa translate, banyak sekali dia bisa bikin gitu. Si um, dan bahkan juga dia bisa bantu ngoding gitu. Nah, jadi teman-teman kalau mau belajar ngoding juga bisa juga pakai ChatGPT sebagai asisten untuk belajar. Oke. Dan ini adalah beberapa LLM, LLM, LLM yang ada di pasar sekarang, yaitu ChatGPT, ada Anthropic, Perplexity, dan yang baru eh, yang baru aja menggemparkan jagat ChatGPT ini adalah DeepSeek yang dari Cina. Nah, kalau saya pengguna ChatGPT sama Anthropic, namanya Cloud. Oke. Nah, itu tools-tools yang biasa dipakai dan mereka ini bisa dipakai untuk belajar ngoding juga, untuk coding text lah. Ya, tugas-tugas coding kita. Oke. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana AI tools yang ada bisa bantu kita bikin aplikasi gitu dengan nge-prompt aja. Tadi menjawab pengapannya ya. Sorry, bisa diulang? Halo? Ada yang Oh, ada yang mau bertanya sebelum kita lihat toolsnya? Di chat juga DeepSeek. Oke, nggak ada pertanyaan. Nah, ada tools namanya V0 Dev. Jadi ini bisa kita pakai, kita kasih prompt, lalu dia bakal bikin aplikasi yang kita mau, gitu. Ini saya sebentar, saya copy dulu promptnya. Jadi kita bisa misal minta dia bikin, apa ya? Ada yang punya ide mau bikin apa? Aplikasi apa yang sederhana? Atau kita bisa bikin keyboard tester. Oke, Shopee bisa, bisa. Ya, jadi e-commerce gitu ya. Ada to-do list. Oke, kita coba dengan to-do list. Uh, Build me a to-do list app. Uh, ya, eh, prompt-nya harus harus cukup detail gitu lah, biar dia kerjanya lebih bagus. Jadi mungkin karena kita mau bikin simple to do, mungkin pakai bahasanya apa aja. Jadi use HTML, CSS, and JS. Ya mungkin kayak gini. Dan send. Nah, dia nulis kodenya sendiri. Oke. Jadi ini proses mengenerate kodenya. Oh, tapi tadi diminta bikin pakai HTML, cuman dia pakainya lebih advance lagi. Pakai pakai TypeScript. Tapi it's okay. Nanti kalau udah kita bisa lihat hasilnya gimana. Oke, udah jadi aplikasinya. Jadi ini bisa di-deploy. Nggak, ya, hari ini kerjain tugas matematika misalnya.
Ups, mana tadi? Yang Korea udah libur ya? Oh, Itu mau berangkat sih, sudah lama mau berangkat. ini dia masih ngebug deh. Kerjain tugas matematika. Ya, jadi si si generatif AI ini juga juga bisa salah gitu. Dia kayak gini, dia bikin aplikasinya malah malah agak benar. Itu berarti kerjaan saya masih masih terjaga gitu, belum bisa diganti dengan robot. Oke, kita coba yang lain ya. Misal ini saya siapin promnya, kita bikin baru chat baru. Jadi ini develop keyboard checker. Nanti bentuknya itu mirip, saya bilang Apple keyboard design. Lalu tiap kali kita ketik, nanti dia bakal indikasikan key apa yang diketik gitu. Oke, ini desain. Dan kalau kalau teman-teman pengen tahu ini kode apa, ini kode namanya React untuk bikin um, UI komponen. Kita pakai React. Nah, sebenarnya ini bahasanya ada namanya bahasa pemrograman. Ini pakai bahasa pemrograman TypeScript. Agak lama buat dia selesaiin ini. Tapi harusnya dengan prompt yang lebih seperti ini dia jadi ngerti. Ya kemungkinan aplikasinya nggak ngebug. Yang ini udah lagi turun. Sambil nunggu dia selesai ini, ada yang mau bertanya? Di chat. Ini ada dari Muhammad. Bikin extension nggak? Bisa bikin extension. Saya malah punya extension sendiri sih. Kalau- kalau- kan intinya mengerjakan semua yang di notebook. Setelah diajar, orang belajar. Apa juga juga? Jadi ada extension yang saya buat sendiri. Saya nyalain dulu. Nah, ini extension yang ngebantu buat misal saya kok blok ini. Reload dulu. Nah, kalian mah ini udah dikerjain lah, Bu. Oke, jadi ketika kita blok, kita bisa action ini, terus minta translate. Buat ini. Ini salah satu extension yang saya buat pakai AI gitu. Jadi minta dia buat. Dan biasanya sehari-hari saya pakai. Sederhana ini. Oke, jadi bisa ya. Pertanyaan lain. Oke. Kita balik dulu sini sebelum ada pertanyaan lain. Jadi ini jadinya kalau kita nanti ketik kayak gini. Nah, kalau ini nggak ngebug. Oke. Jadi harus kayak gitu. Sebenarnya saya pernah bikin deh. Nah ini yang 7:15 teng selesai. Yang standar karena ini apa nih? Jam 7. Astagfirullah. 11:15. maaf ada yang Iya. Setelah ngomong 11. Gak usah sok gitu, Mas. Oke. Balik lagi sini.
Oke, nah jadi ini si V0 namanya, V0, dia ngebantu kita nge-generate aplikasi. Dari sini teman-teman bisa bisa nambah lagi gitu, bisa bisa prompt lagi, misal mau ganti backgroundnya, mau bikin dia layoutnya jadi layout Windows itu juga bisa gitu, tinggal nambah promptnya. Terus, oke, ada pertanyaan Claude versus GPT. Oh, pertanyaan dari Ridwan, Claude versus GPT. Kalau saya prefer pakai Claude sih, lebih biasanya lebih buat coding lebih oke. Oke, jadi eh, demikian mengenai V0. Sekarang kita bakal bikin chatbot, oke? Pakai GPT, OpenAI GPT. Nah, teman-teman yang belum pernah ngoding bisa pakai. Kalau yang udah punya VS Code boleh boleh pakai VS Code-nya. Kalau belum punya, kita bisa pakai Code Sandbox. Oh, jangan. Nggak usah set Code Sandbox ya. Pakai Web3 School. Misal HTML. Web3 School, bukan Web3 School. Nah, pakai ini aja, terus nanti masuk di misal try it yourself. Oh, ini nggak bisa. Hmm, no. HTML, CSS, yes. Web3 School. Hmm. Nah, try it yourself. Oh, dia cuma satu. Oh, paling gampang pakai ini aja. Teman-teman bisa pakai W3 School ini. Dan masuk di editornya ini aja. Oke. Eh, maaf, saya kirimnya ke. Oke. Bisa kunjungi itu kalau teman-teman belum punya editor. Udah siap siap ngoding nggak teman-teman? Kita bikin chatbot mirip chat GPT gitu. Oke, udah bisa akses editornya. Nggak ada auto complete-nya. Sebentar, saya cari yang lebih code sandbox ini. Oh, better pakai code sandbox saja. Oh, teman-teman pakai ini. Kalau belum punya editor, bisa pakai code sandbox. Nanti login pakai akun Google aja. Kalau belum punya GitHub. Terus nanti pilihan waktu di dashboard tadi, pilih create, terus pilih HTML, CSS. Iya, kalau nggak. Oh, VS Code Online ada ya? VS Code Online. Yang mana tuh VS Code Online? IDX. Project IDX atau bukan? Tapi ya, eh, mungkin Farid boleh boleh kirim linknya sih kalau kalau ada. Nah, tapi teman-teman bisa pakai code sandbox.
Kalau yang waitress school tadi nggak ada auto completion, jadi kita ngodingnya nanti lambat sih. Jadi mending pakai yang kayak gini. Oke. Mana tadi? Create HTML CSS. Udah siap? Nah, saya pakai sebentar, saya bikin dulu. Run. Oh, Oke, oke, saya buka foldernya dulu. Ini VS Code saya bisa kelihatan, teman-teman? Oke, ya, kita mulai. Jadi kita bakal bikin bikin chat GPT ala-ala chat GPT, chatbot gitu, pakai API dari chat GPT. Nah, API chat GPT ini sebelumnya kita ke OpenAI platform. Di sini, nah, di sini ada kalau teman-teman lihat playground di sini, ini dokumentasi dari OpenAI ya. Nah, untuk pakai ChatGPT itu kita bisa pakai API dari mereka. API itu uh, kalau kepanjangannya sih application programming interface. Itu di mana aplikasi yang OpenAI buat, tapi dia tuh nggak punya klien gitu. Klien ini maksudnya UI ya, seperti misal kita mau input sesuatu, yang ini namanya kliennya, uh, inputnya. Nah, si API itu dia kita bisa komunikasi dengan API itu pakai namanya RESTful API atau JSON gitu. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat kodenya di sini dia contohin gimana kita pakai kita mau misal kita bertanya kayak tadi, bertanya misal jelaskan, maaf. Aku tuh, Oke. Maaf sebentar ya, 1 menit. Oke, lanjut. Nah, jadi ini kode untuk kita request, em, misal kita bertanya ke OpenAI, tolong dong jelasin bagaimana banjir terjadi gitu. Nah, itu bisa kita pakai endpoint-nya. Ini namanya endpoint-nya. Kita copy, kalau kita copy ini, terus kita buka terminal, kayak gini, kalau di komputer teman-teman. Nah, terus kita kopas saja kodenya, tapi kita harus ganti dengan OpenAPI key kita gitu. Nah, kebetulan saya udah siapin key-nya. Nanti saya bagi demo API key-nya buat teman-teman, jadi bisa pakai. Eh, tapi nanti bakal saya hapus sih. Ini buat demo aja. Jadi ini diganti. Ah, kalau kita lihat, ini ada URL-nya di sini, URL. Lalu yang H ini, minus H ini adalah headers. Jadi tiap kali kita mau kirim request ke server, ke backend, itu kita harus nambahin headers dengan autorisasinya. Jadi dia dia tahu, oh ini ada yang minta nih requestan something gitu. Tapi dia harus tahu ini usernya beneran user atau enggak gitu, yang udah terdaftar atau belum. Nah, terus di sini ada data minus minus D ini.
Ah, aduh. Oh. Hmm. Bentar saya kopas lagi. Harus ganti lagi deh. Buktinya. Ya, sini. Terus kita bisa tambahin message kita. Di sini row, misal user, harus pakai namanya objek. Row, terus di sini kita bisa bilang user, terus ada namanya message. Message-nya bilang misal jelaskan berapa jarak matahari dan bumi gitu. Oke, terus kita tinggal sorry, ini bukan message tapi harusnya konten. Oke, terus kita tinggal kirim. Boom. Nanti dia kembaliin responnya, terus kita dapat responnya. Konten. Jarak rata-rata antara matahari dan bumi adalah sekitar 159. Nah, ini adalah apa namanya API yang disediain OpenAI yang bisa kita pakai. Nah, tapi ini kan nggak enak ya, kita nulisnya di terminal kayak gini, ya. Nah, kita sekarang mau buat UI-nya, user interface-nya. Jadi kalau mau nulis pertanyaan jadi lebih gampang gitu. Sampai sini udah ngerti, teman-teman? Maksudnya ada pertanyaan nggak mengenai ini? Nggak ada? Oke, next. Kita simpan dulu ini. Kita balik ke VS Code. Nah, di sini saya udah punya indeks HTML. Nanti teman-teman ikutin aja kodenya. Jadi pertama kita bikin dulu kode HTML-nya. Bisa generate pakai ketik aja HTML. Nanti ada pilihan HTML5. Terus tinggal di enter. Sebelumnya ini fontnya udah cukup gede kah? Atau harus ditambah gede lagi? Udah pas, kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Nah, ini kodenya seperti ini. Kalau kita lihat, misal ini chatbot. Terus kalau pakai, ya, misal balik lagi ke Code Sandbox di sini. Kalau teman-teman punya Code Sandbox nanti seperti ini. Kode generatnya ini. Kita bisa ganti di sini. Oh, chatbot. Oke, chatbot terus save. Nanti dia ganti di sini. Oke. Oke, yang pertama tulis dulu yang ini. Nah, kalau udah, ini saya kasih Hasan. Heading 1. Terus di dalam body ini, ya, kalau teman-teman lihat ini ada code completion dari AI karena saya pakai Copilot, jadi dia ngasih suggestion kayak gini. Nah, terus kita bakal buat kontennya. Di sini saya bakal bilang bikin div main content ini. Terus di dalam konten kita ini nanti akan ada chat container, lalu ada button submitnya. Tuh. Jadi si user bisa bisa isi pesannya. Sorry, ada chat container, ada input container. Oke. Jadi ada dua 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 bagian itu. Terus kita bikin uh, ID uh, chat container kayak gini.
Terus yang kedua itu namanya ID input container. Oke, seperti ini. Nah, nanti di dalam sini kita pakai input text, lalu ada buttonnya. Ini AI udah ngasih, jadi saya tinggal tap aja. Oke. Terus di sini saya bikin lagi div eh, user. Jadi ada inputan user. Terus kita bisa bikin P kayak yang tadi, berapa jarak matahari dan bumi. Oke, nanti ada jawabannya di sini. Bisa yang namanya bot. Terus ini. Oke, ini udah jadi skeletonnya. Kalau pakai VS Code ada namanya live server, jadi kita bisa go live, klik itu, terus muncul nih chatbot kita. Oke, ini bisa diketik. Kalau teman-teman yang pakai Cat Sandbox harusnya sama aja, ya. Jadi bikin dulu main content, terus di dalam main content ada dua bagian, ada kok dua container, chat container, input container. Oke. Nah, sekarang karena ini masih jelek, saya mau tambahin stylenya, atau nanti dulu deh stylenya. Kita bikin, yang penting jadi dulu connect ke OpenAI. Oke. Eh, kita mau, sekarang kita mau tambahin kode JavaScript-nya. Nah, bisa bisa bikin bikin oh, kalau udah punya ini bisa tambahin tulis ini terus bilang index.js. Teman-teman yang pakai Code Sandbox ini tambahin aja index.js. Nah, ini saya bikin index.js. Terus kita bikin dulu console.log so hello world. Kita sambungin index.js ke dalam HTML. Caranya src begini. Oops. Terus oh, aduh, hmm, harusnya src source. No, ya kayak gini. Script, oh sorry bukan src. Script src terus script.js. Ini diganti script.js-nya ke index.js. Oke. Terus kalau kita lihat di sini, kalau loading, teman-teman bisa buka Chrome-nya terus klik kanan, inspect, klik kanan di white white space ini, inspect terus pilih console. Nah, di sini kelihatan kode yang kita tulis tadi, hello world yang ini. Itu berarti kode JS kita udah kesambung dengan HTML-nya. Oke, sekarang kita mau connect API yang ini tadi dengan klien yang kita buat ini. Oke. Nah, pertama, jadi karena di sini kita punya input, kita bakal bikin selection dulu dari input container. Kita bilang const input equal to kita pakai dokumen query selector terus input terus nanti untuk buttonnya ini kan dia pakai ada ID-nya send button, jadi kita bisa pakai itu const button dokumen query selector terus di sini bisa pakai ID send button. Oke. Yang ini juga bisa kita pakai ID namanya user input. ID ini ditandai dengan eh, tanda ini ya, pagar ini. Jadi tadi itu namanya user input. Oke. Nah, ini selection yang udah kita buat. Kalau kita mau tes apakah ini udah benar, kita bisa konsol log input button, terus lihat di sininya. Nah, ini udah dapat input dan buttonnya. Oke. Sekarang kita bikin eh, kita mau ketika user udah type di sini, misal yang tadi berapa jarak
berapa luas bumi gitu, dan kita klik send, nanti kita akan kirim teks yang ini ke API OpenAI-nya. Oke. Nah, jadi kita bikin dulu buttonnya, namanya function. Kita bikin pakai function. Saya kita bilang submit. Terus di sini kita um, submit. Oke, kita bakal dapatin value-nya. Jadi const value sama dengan input value. Oke, value dari si input yang ini. Nah, terus kita bikin function lagi, namanya send chat message. Function send chat message. Nah, ini kita bakal connect dengan API-nya. Jadi balik ke OpenAI. Oh, mana tadi ya? Ini. Jadi kita pakai REST, pakai fetch dan REST. Kita ambil URL-nya. Terus kita pakai namanya fetch. Nah, sebelumnya saya bikin konstan baru lagi namanya API URL sini. Terus kita butuh API key, const API key. Nah, ini saya udah siapin API key-nya. Ini kalau teman-teman mau coba bisa pakai key saya, tapi nanti setelah demo bakal saya hapus. Oh, sebelum jauh ada yang mau bertanya atau ada yang udah bisa ngikutin sampai sini belum? Bikin skripnya. Nggak ada. Kalau mau nanya langsung buka mic aja ya teman-teman ya. Misal Halo ketinggalan. Kak, Ya boleh. pengen nanya Kak, kalau untuk OpenAI ini API key-nya ini berbatas waktu nggak Kak? Enggak, dia jadi gini. Kita beli kredit kalau ke profilnya. Nah, di sini ada billingnya. Kebetulan saya punya $2 ada kredit. Jadi nanti kalau teman-teman mau beli ya tinggal pilih, nanti masukin payment method terus pilih mau berapa dolar gitu. Biasanya belinya $5 sih. Nah, $5 ini saya belinya dari Desember. $5 belum 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 habis gitu. Karena kalau pakai yang ChatGPT yang free itu kan kena ini ya, rate limit gitu. Jadi kadang nggak bisa ini. Saya juga sebenarnya punya klien sendiri yang saya buat. Ya ini, kayak simple kayak gini. Ini buat pribadi aja dipakai gitu. Oke, berarti dia kayak ada cost-nya gitu ya Kak? Ada cost-nya. Jadi tiap kali request bakal kepotong kredit kita. Benar. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Nah, balik lagi sini. Teman-teman boleh pakai API key saya. Kebetulan masih ada $2. Belum belum habis jadi habisin aja gitu. Tapi jangan abuse juga. Oke, balik ke fetch ini. Jadi kita tambahin API URL. Fetch ini function yang disediain uh, browser web atau browser gitu untuk kita bikin request ke aplikasi backend kita gitu. Backend tuh server ya. Jadi uh, software itu ada klien yang kita bisa lihat dan bisa kita ketik-ketik, klik-klik gitu. Terus ada di belakang layarnya ada namanya server yang di dalamnya ada API, ada ada API-nya. Terus nanti ada database-nya juga gitu. Nah, ini API URL-nya. Terus uh, jadi function ini function. Terus dia minta parameter params
ada URL, lalu di sini ada config-nya. Config-nya pakai tanda objek ini, kita bilangnya objek, kurung apa ya, curly brace. Nah, di sini kita akan masukin headers. Jadi ada headers seperti ini. Terus nanti ada content type. Lalu setelah content type juga ada authorization. Sama seperti yang tadi ada di sini. Playground kodenya. Nah, jadi authorization sama nanti kita tambahin datanya. Nah, di sini authorization, bearer, terus API key. Cara nulisnya kayak gini. Oh, jadi teman-teman, karena sesi kita singkat banget ya, jadi kalau punya pertanyaan langsung tanya aja karena saya juga nggak bisa ngejelasin lebih detail dengan kode yang ada gini. Oke, jadi ini headersnya, terus kita perlu tambahin namanya, ini tutup dulu, terus di sini ada metodenya, host namanya. Nah, oh ini kalau tiba-tiba muncul tadi tuh suggestion dari AI ya, dari Copilot. Jadi saya nggak ngetik banyak-banyak, dia udah tahu apa yang saya mau gitu. Nah, di sini kita ngirim body, terus pakai JSON stringify, karena kita nggak bisa ngirim kode JavaScript seperti biasa, kita harus dibikin sebagai string. Terus pakai model GPT 3.5 Turbo, lalu message-nya user, lalu pakai input value. Gitu. Input value-nya nanti kita ganti dari parameter yang kita kirim. Di sini value, terus input value. Oke. Nah, ini udah jadi fetch-nya, tinggal kita uh, ada namanya, jadi fetch ini karena dia asinkronus, maksudnya adalah, jadi ketika kode ini dijalankan, itu ada waktu tunggu gitu, waktu tunggu. Jadi kita harus nunggu dia sampai kode ini selesai diselesaikan, baru kita dapat responnya atau hasilnya gitu. Nah, jadi kita bilang tolong jalankan kode ini, lalu then kalau sudah, saya mau dapat datanya, namanya response. Terus di respon ini kita juga uh, parsing, kita namanya sebutnya parsing. Jadi kode ini parsing. Nah, si kode parsing ini juga harus tunggu lagi gitu. Makanya kita pakai dot then lagi. Jadi setelah dapat hasil yang ini, saat dia kerjain yang ini, kita tunggu. Terus kita dapat hasilnya. Namanya data di sini. Oke. Nah, si kalau kita lihat struktur data dari respon OpenAI, jadi kalau teman-teman lihat di sini ada objek yang ini. Di sini dia kasih ID, object, created, model, choices. Nah, di choices ini ada list. Terus di dalamnya ada index, message, role, content. Nah, kita butuhnya message yang ini. Jadi kita mau dapat role dan kontennya. Kontennya ini sih sebenarnya. Oke, jadi makanya kita cara ngambilnya itu pertama kita ambil data keseluruhan ini, lalu kita ambil choices, jadi key choices di sini. Lalu karena ini list atau array dan array-nya itu bisa banyak isinya, jadi kita bilang yang di indeks pertama 0, indeks pertama, lalu ambil lagi namanya message, jadi dia ke dalam lagi gitu, message. Lalu di message ini dia objek dan kita mau ambil si konten, terus dapatnya konten. Nah, jadi seleksi, jadi bahasa JavaScript kayak gitu. Dia ngambil, hmm, nah, kalau udah dapat, kita bisa konsol. Nih. Oke, terus ini ada apa nih? Belum tutup kayaknya. Oke, oke. Sekarang kita coba.
Nanti hasilnya ada di sini, konsol di sini. Nah, kalau kita misal pakai pertanyaan sama ya, berapa jarak bumi? Berapa jarak bumi? Sen, terus, oh, ini belum ke connect, jadi kalau klik nggak ngapa-ngapain. Kita panggil dulu. Jadi function yang ini kita tambahin di sini, di HTML-nya. Pakai namanya handler onClick. Di onClick, terus functionnya kita panggil. Oke, reload lagi, terus pakai pertanyaan yang sama sini, kita send. Oke, kita dapat nih value berapa jarak matahari. Nah, di sini kita belum panggil si function yang ini, send chat message. Jadi kita bisa panggil send chat message dengan value yang kita dapat. Oke, kalau ulang lagi, pilih send, terus kita dapat, oh ini dapat hasilnya. Message, jarak rata-rata antara matahari bumi. Nah, ini respon dari AI, dari si OpenAI. Kalau dilihat di network, di sini ada tab network, ada endpoint completions, terus bisa lihat preview payload yang dikasih. Seperti ini. Oke. Nah, konten yang ini bisa kita tampilin ke dalam sini. Caranya, kita bikin satu function lagi, function add message to chat, ya kayak gitu. Oh, ini dia udah langsung kasih ya. Jadi kita mau tambahin ke dalam chat container ini ya. Ini hapus dulu. Oke, jadi kita punya chat container. Jadi, oke, kita bikin dulu, jadi kita namain parent dokumen query selector pakai ID chat container. Oke, terus kita bikin elemen baru. Jadi ini div element create element div. Nah, nanti di dalam div ini kita tambahin message yang kita dapat dari OpenAI. Jadi div inner text message. Message-nya dari sini ya. Eh, sini. Terus si div yang baru ini kita tambahin ke dalam kontainer. Misal kita bilang ini kontainer lah. Nah, kontainer ini kita append child namanya. Oke, append child. Udah. Nah, tinggal kita sambungin function send chat message dengan add message to chat. Ini kita panggil add message to chat dengan parameter dengan argumen message. Oke, jadi sekarang kalau kita bertanya, misal berapa luas bumi gitu, send. Nah, luas permukaan bumi adalah sekitar 510 juta. Nah, ini udah jadi chatbotnya gitu. Jadi kalau misal nanya lagi, tell me a joke, terus dia kasih tahu why did kan, bla 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 gitu. Ini udah berhasil nge-connect ke OpenAI. Oke, mau dicoba dulu teman-teman? Atau ada yang mau nanya? Oh, ada banyak pertanyaannya. Nah, itu untuk AI assistance yang di VS Code-nya pakai apa, Kak? Biar otomatis gitu codingnya. Pakai Copilot. Copilot dari GitHub bukan, Kak? Ya, kita Copilot. Ada yang free ya. Kalau saya pakai Oh, yang Pro, kebetulan punya akun. Oh, teman-teman, banyakkan mahasiswa di sini. Ada yang mahasiswa? Nah, kalau mahasiswa, karena saya juga mahasiswa, kalian bisa ke GitHub GitHub student sini. Nah, nanti daftar aja pakai kartu kartu mahasiswa. Nanti sign up. Saya saya sih udah daftar. Jadi bisa dapat gratis Copilot-nya selama kalian kuliah.
Oke Kak, makasih Kak. Nah, nanti saya ajarin juga yang pakai ini ya, Copilot ini. Oke. Nah, eh, kita coba minta Copilot refine ininya, karena ini kan masih jelek ya, bentukannya masih jelek. Nah, kita bisa buka Copilot di sini, pilih Copilot Edits, terus kita tambahin file yang kita mau edit. Jadi ada index.html, index.js. Bisa pilih dari add file sini, terus pilih index.html, index.js. Nah, saya mau prompt bilang help me modify my chatbot app, make it please add the CSS styles, make it simple and beauty. Beauty. Keep the kita coba yang ini deh. Terus saya pilih agennya itu pakai misal Clouded 3,5 ya. Terus kita tinggal klik enter. Nah, dia bakal nge-generate style CSS. Nih, dia codingin sendiri buat kita. Jadi kita bikin dulu dasar, misal anggaplah kita bikin pondasinya, nanti dia bikin eh, lebih cantik lagi gitu. Terus kalau udah tinggal keep dan terus kita lihat hasilnya. Ups, ini belum. Styles. Oh, ini belum disimpan. Save. Nah, udah jadi. Ya. Oh, tell me a joke. Oke. Oh, ini harusnya pesan kita juga masuk di sini. Jadi kita bisa tambahin add message to chat. Jadi ketika kita ini kita tambahin value di sini. Oke, ulang. Namanya joke. Nah, oke, kita ke pertanyaan dulu nih. Kita Oke, ada pertanyaan dari Fahmi Rosdiana. Jika diberi tugas coding sederhana, bagaimana? Oke, jadi kalau JavaScript ini sebenarnya bisa dipakai buat bikin UI yang seperti ini, chatbot. Bisa juga bikin aplikasi backend-nya, servernya gitu. Nah, tapi kalau kalau kamu pakai Python, berarti kamu tetap harus pakai JavaScript untuk bikin UI seperti ini. Kalau memang mau bikin web ya, atau bikin mobile, mobile juga bisa pakai JavaScript. Python itu biasanya kebanyakan sih buat bikin, misal komunikasi dengan database-nya atau bikin endpoint-nya, API-nya itu pakai Python, atau bikin AI-nya juga sih. Ya, sorry, namanya apa ya? Data analisis pakai Python, atau bikin training model untuk AI yang kalian kembangin sendiri itu juga pakai Python. Tapi kalau untuk UI browser itu pakai JavaScript gitu. Terus ini ada pertanyaan dari Untung, gimana caranya mau custom prompt, misal bertindak sebagai customer service. Oh, jadi sebenarnya ini ada banyak aplikasi yang tersedia jadi mereka bikin agen buat sebagai customer service gitu. eh atau mungkin Pak Untung bisa kasih contoh seperti apa misal eh, kasusnya gitu. Boleh buka mic aja kalau biar kebayang kasusnya gimana. Halo, Ya, ya, suaraku masuk. ya masuk. Jadi kayak kayak misalkan
kita punya data produk, misalkan data produk A, B, C, D, E harganya segini, terus connect juga sama penjualan gitu misalkan. Nah, nanti dikonekin sama eh, AI gitu. Nanti kita nanya misalkan kira-kira berapa produk yang paling sering dibeli di bulan ini dan seterusnya gitu. Kita nanya kayak gitu. Ya, Kurang lebih gitu, Kak. Makasih. oh oke. Ya, itu sebenarnya itu jadi agak lebih advance daripada yang ini. Jadi kalau kayak gitu kita harus istilahnya kasih data yang kita punya ke AI sebagai konteks gitu. Jadi jadi kita bisa intinya si AI ini atau ChatGPT ini perlu perlu dapatin konteks gitu. Jadi misal kalau Excel ya kita kasih dulu data Excelnya, baru nanti dia bisa bisa generate gitu. Kalau ini yang saya buat juga bisa bisa nge-attach PDF. Jadi misal PDF lah, PDF kita kasih, kita tambahin PDF ke dalam, terus nanti dia bakal ini bakal jawab sesuai dengan konteks yang udah kita kasih gitu. Jadi harusnya pertanyaan untuk sebagai customer service ya bisa, tapi yang diperlukan itu memberi dia konteks dulu apa apa konteksnya supaya dia bisa jawab sesuai gitu. Apa OpenAI saja kayak yang oh semuanya ada. DeepSeek punya, Claude punya juga ada. Nanti kalau mau cari tinggal ke cloud, misal cloud AI, tapi bukan cloud AI sih. Cloud Console, ya ini Anthropic Console. Hmm, Dia bisa masuk. Tapi seingat saya kalau Cloud ini dia nggak bisa langsung seperti OpenAI kita bikin pakai kode JavaScript kayak gini dan jalan di browser gitu. Dia harus dibikin pakai server dulu. Jadi dia jalannya di server karena kita nggak bisa langsung eh, panggil API-nya gitu. Jadi harus bikin servernya dulu di belakang. Jadi jawabannya bisa, bisa pakai DeepSeek juga bisa. Supaya nyediain API URL. Ya, kalau untuk API key free kayaknya nggak ada deh. Kayaknya nggak, dia nggak ada, semua harus beli sih. Karena kenapa nggak bisa free? Karena ini komputasinya sangat-sangat mahal gitu. Mereka buat ngejawab satu pertanyaan gitu beberapa ribu token yang kita kasih juga itu butuh banyak. Misal anggaplah listriknya juga dipakai banyak gitu. Jadi kayak sejauh ini sih nggak ada yang kasih free. Kalau mau free pakai pakai masih ada limitnya gitu. Tapi kalau API kayaknya nggak gitu. Kayak ada ya pakai GPU ya betul. Jadi ada komputasi GPU. Kalau dengan kode ini ada yang mau nanya? Oh ya Kak, aku ingin tanya Kak, kan tadi eh, pertanyaan Pak Untung ini customer service untuk menjawab pertanyaan tertentu. Jadi kalau misalkan si AI ini kita kasih data, perlu nggak kita train lagi si AI-nya biar lebih mengerti konteksnya? Bisa. Namanya fine tuning. Jadi kalau ke OpenAI sini nanti teman-teman bisa lihat docs. Terus di sini ada, kita cari fine tuning. Nah, ini jadi ini kita ngelatih dia lagi dengan konteks yang kita mau dia pelajari ulang gitu. Jadi nah, istilahnya fine tuning. Oke Kak, aku pengen tanya lagi Kak, soalnya penasaran banget. Boleh, boleh. Jadi misalkan di fine tuning nih, oke berarti kita udah mentuning si AI ini untuk eh, sesuai dengan perusahaan kita lah yang bergerak di suatu bidang, misalkan otomotif. Jadi ketika kita udah fine tuning otomotif, AI-nya otomatis ini ya kayak kita kayak nge-prompt engineer gitu, kayak Betul. nge-prompt si AI-nya ini untuk membahas konteks-konteks yang tentang berkaitan otomotif itu sendiri ya. Betul. Yang udah jadi
data internal kita bisa kita suruh dia belajar. Jadi ini upload training data. Terus nanti sebenarnya saya belum pernah coba fine tuning saya. Tapi intinya nanti dia train, terus hasilnya kalau udah oke, berarti kita udah bisa pakai model yang kita. Jadi modelnya udah beda daripada model yang ini kan tadi modelnya GPT 3.5 Turbo. Tapi karena dengan fine tuning, jadi eh, dia udah fine tune model gitu, udah beda. Oke, Kak. Terus kalau misalkan misalkan dia udah fine tuning udah jadi, kayaknya kalau buat disambungin ke code kita itu enakan dikasih kayak API gitu nggak sih, Kak? Jadi kayak API-nya itu udah fungsinya itu untuk yang konteks di otomotif itu aja, Kak. Jadi dia cuman logiknya di situ. Betul. Jadi bangun sendiri lagi aplikasinya gitu. Oke, Kak. Makasih banyak. Sama-sama. Ada lagi. Teman-teman, maaf ini karena saya di Makassar, jadi udah hampir azan maghrib. Jadi mungkin eh, kita bakal selesai lebih awal gitu. Oke. Tapi kalau untuk jadi bahan belajar, teman-teman bisa. Ini saya share kodenya. Oke. Ini index.js. Oh mungkin pakai sandbox ya. Tapi API key karena itu sebenarnya nggak boleh di-share, jadi nanti bakal saya hapus ya. Ini index.js, terus index HTML, terus CSS. Oke, save. Nah, ini saya share, copy. Nah, nanti bisa lihat kodenya. Dari sini teman-teman bisa bisa bikin lagi lebih lebih advance. Kalau ini kan baru. Oh ya, satu tips. Jadi biasanya kalau kita mau bikin chatbot ini, kalau ini kan kita ngirimnya satu message saja ya. Jadi ketika user ketik itu, kita kirim gitu. Nah, tapi paling bagus lagi kita kalau bisa simpan beberapa message sebelumnya gitu. Jadi kita kirim balik lagi message yang kita kita punya. Ini sebagai contoh kayak gini ya. Misal kita mau bahas otomotif ya. Eh, atau kita tanya deh, gimana caranya bikin fine tuning gitu. Gimana caranya buat fine tuning eh, ChatGPT untuk internal eh, data internal company saya. Internal company saya. Nah, misal gini, saya kirim pesan pertama. Kalau kita lihat eh, network, hmm, bentar, kok lambat ya. Ulang dulu deh. Send. Nah, ini kan saya kirim message. Di sini ada sistem, ada user. Yang ini gimana caranya? Terus nanti dia return eh, responnya. Responnya itu di sini message. Nah, ini untuk melakukan fine tuning. Nah, ketika yang kedua, misal ini bentar ya, udah selesai belum nih? Panjang juga. Ini panjang karena saya minta tokennya sampai 4.000 ya. Jadi ini bisa diatur-atur lagi gitu. Misal kalian mau mau jawabannya lebih singkat, ini bisa diatur gitu. Nah, misalnya saya mau tanya lanjutan pertanyaan gitu. Coba jelasin apa itu transformers. Ya, transformers. Send. Nah, kalau teman-teman lihat completion yang saya buat, itu message-nya bukan cuma satu, tapi ada dua gini. Jadi konteks yang sebelumnya, pertanyaan sebelumnya saya ikutkan dalam dalam request-nya. Supaya apa? Supaya dia tetap paham konteks yang kita bicarakan gitu. Karena kalau teman-teman kirimnya cuman setiap pertanyaan kirim gitu tanpa tanpa oh maksudnya kalau punya pertanyaan follow up dan pertanyaan sebelumnya nggak dimasukin, dia bakal hilang konteksnya gitu. Jadi ngobrolnya nanti
nggak nggak pas gitu. Nah, jadi caranya eh, message yang sebelumnya juga diikutkan dalam dalam message-nya kita gitu. Tapi ini bakal nambahin tokens-nya. Tokens-nya ini akan kurangi kredit yang kita punya gitu. Jadi dolarnya juga digesek lebih banyak lagi gitu. Oke. Hmm. Oke, ada yang mau nanya tentang API yang ini? Nah, nanti kalau teman-teman memang mau lanjutin aplikasinya bisa kayak nambahin bikin thread-nya kayak gini. Jadi bisa bisa lihat thread sebelumnya atau bikin thread baru gitu ya. Kalau yang ini saya sih bikin buat personalnya masih masih banyak bug-nya gitu. Oke, sandbox link-nya nggak bisa dibuka. Oh, sandbox link-nya. Share. Oh, ini karena private mungkin ya. Public. Oke. Coba lagi yang ini. Udah bisa? Hmm, atau ada yang mau nanya mengenai CSS? Ini apa sih kode-kode yang ini? Masih belum ngerti. Boleh juga ditanya. Oke, karena nggak ada pertanyaan dan chatbotnya udah bisa eh, dan udah azan juga. Jadi boleh saya close workshop ini ya, teman-teman. Share. Mbak Meike, Mbak Meike ada? Oke, ya. Terakhir ada yang mau tanya lagi sebelum kita tutup? Oke, mau nanya gimana kerja